Kemarin pagi saya mengadakan survei. Kemarin pagi saya mencoba mengadakan survei. Dua orang dihadapkan kepada semangkok mie instan. Orang pertama sudah 2 hari tidak makan, orang kedua baru selesai sarapan. Lalu datang seorang menawarkan, manajer hotel bintang 5 ya, menawarkan sarapan pagi besok, besok pagi di hotelnya dengan catatan mie instan itu diberikan kepada dia. Dan jawabannya adalah multiple choice. Yang pertama, orang yang lapar 2 hari memilih makan mie instan itu karena memang ya itu udah lapar. Lalu yang kedua, orang yang sudah lapar 2 hari memberikan mie instan kepada si manajer ya karena belum pernah makan di hotel bintang 5 jadi pengen ngerasain. Lalu yang ketiga, orang yang baru selesai sarapan, dia makan mie instannya. Karena apa? Karena dia pikir, si manajer kan nggak saya kenal. Lalu yang keempat, orang yang baru selesai sarapan memberikan mie instan itu kepada si manajer. Karena apa? Karena ya masih belum lapar. Jadi ya ada pilihan yang lebih baik daripada mie instan, why not? Kan gitu. Setiap pilihan nggak ada benar, nggak ada salah, ya. Karena setiap pilihan pasti punya alasan dan jawaban yang masuk akal, betul ya? Kalau kita yang sudah menjawab di dalam hati kemarin pagi, setelah mendengar dengungan ini, apakah jawabannya masih akan tetap sama? Mari kita dengarkan renungannya. Shalom, kembali bersama saya Jenis Audrey Evia dalam renungan tanggal 2 Agustus 2026. Di zaman yang serba instan dan maju teknologinya, kita disuguhkan dengan begitu banyak pilihan, termasuk untuk kehidupan rohani kita. Anehnya, di tengah kelimpahan itu banyak orang justru kehilangan rasa lapar akan Allah. Kelaparan jiwa sering kali tertutup oleh hal-hal yang sebenarnya bukan roti. Misalnya hiburan, uang, kenyamanan, kesibukan, keraguan, ketakutan, atau pengakuan. Semua itu mungkin memberi kepuasan sesaat tetapi tidak pernah benar-benar mengenyangkan hati. Ada orang yang kehilangan rasa lapar bukan karena tidak membutuhkan firman. Mungkin karena tidak merasakan apa-apa waktu doa atau baca firman. Doa dan membaca firman menjadi rutinitas, sehingga kerinduan kepada Allah perlahan memudar. Ada juga kelaparan yang tertutup oleh dosa, kekecewaan, luka batin, atau cara berpikir yang keliru. Kerinduan akan Allah sebenarnya tidak pernah hilang, tetapi tertimbun sehingga tidak lagi disadari. Karena itulah Nabi Yesaya menyampaikan undangan Allah yang penuh belas kasih. Katanya di dalam Yesaya 55 ayat 2 dan 3. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayamu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Itu kata Nabi Yesaya di dalam Yesaya 55 ayat 2 dan 3. Allah sebenarnya sedang mengundang kita untuk kembali kepada sumber kehidupan yang sejati. Belas kasihnya selalu mendahului pertobatan kita. Ia melihat kelaparan jiwa kita. Bahkan ketika kita sendiri sudah tidak lagi menyadarinya. Alasan mengapa orang yang telah lapar 2 hari itu memilih mie instan sekarang ini juga karena apa? Ya karena memang sudah kelaparan atau memilih sarapan mewah di hotel bintang 5 ya karena dia tidak pernah merasakan sarapan pagi di hotel bintang 5. Wajar lah ya. Lalu alasan orang yang baru selesai sarapan tetapi memilih untuk memberikan mie instan itu kepada manajer dan menunggu besok pagi untuk sarapannya karena itu pilihan yang logika bahwa ya pilihan itu lebih baik, lebih menggiurkan. Lalu
orang yang sama memilih untuk memakan mie instannya juga saat ini karena apa? Ya karena si manajer nggak dikenal. Siapa tahu dia cuma janji-janji doang ya kan, janji-janji surga gitu kan. Nah, jadi lebih baik memegang apa yang ada di depan mata daripada sesuatu yang belum jelas dan belum pasti. Hal yang sama terjadi di dalam hidup kita. Ketika doa dan baca firman tidak terjawab, penderitaan tidak kunjung berakhir, atau jalan hidup kita gelap terus, kita mulai mempertanyakan kesetiaan Allah. Ketakutan dan keraguan membuat kita merasa seolah-olah Allah tidak setia pada janjinya. Di dalam Roma, Rasul Paulus memberikan penegasan iman yang kokoh. Pengalaman gelap, pengalaman kehidupan kita yang sulit bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Penderitaan bukan bukti bahwa kasih-Nya sudah berakhir. Paulus justru menegaskan bahwa tidak ada satupun, baik itu kesesakan, penderitaan, kelaparan, bahaya, bahkan maut sekalipun, yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Adalah wajar jika kita ragu kepada manajer hotel yang tidak kita kenal. Tetapi kepada Allah yang setia, kita memiliki dasar iman yang kuat untuk percaya. Karena apa? Kita kalau mengenal Dia dengan baik, kasih-Nya telah dinyatakan melalui Yesus putranya yang mati di atas kayu salib demi keselamatan kita. Karena itu janji Allah bukan sekedar kata-kata, tetapi janji yang telah dibuktikan oleh kasih-Nya sendiri melalui anaknya. Kasih Allah yang diwartakan Kristus bukan sebuah konsep. Dalam Injil hari ini kasih itu mengambil rupa dalam diri Yesus. Dalam Injil Matius kita membaca, dikatakan ketika Yesus mendarat, Ia melihat begitu banyak orang mengikuti Dia sampai ke tempat yang sunyi. Mereka datang membawa berbagai kebutuhan. Ada yang sakit, letih, bingung, lapar, bahkan berharap kepadanya. Menariknya, Injil tidak mengatakan bahwa Yesus pertama-tama melihat jumlah mereka yang besar atau memikirkan bagaimana menyediakan makanan bagi mereka. Tapi Injil justru mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan. Empati membuat kita melihat dengan hati. Tetapi belas kasihan membuat kita bertindak. Itu yang dilakukan Yesus kepada banyak orang. Dia tidak hanya melihat kerumunan orang, tapi Dia melihat pribadi-pribadi yang membutuhkan kasih Allah. Karena itu, sebelum memberi mereka makan, Yesus terlebih dahulu menyembuhkan yang sakit. Dan ketika hari mulai malam, Ia tidak langsung membiarkan mereka pulang dalam kelaparan. Tetapi mengatakan mereka harus diberi makan kepada para muridnya. Melalui Yesus kita belajar bahwa belas kasihan bukan hanya sekedar rasa iba, tetapi belas kasihan harusnya mendorong seseorang untuk bertindak. Hati yang disentuh oleh Allah tidak akan tinggal diam ketika melihat kebutuhan sesamanya. Peristiwa penggandaan 5 roti dan 2 ikan mengajarkan kepada kita beberapa hal. Pertama, belas kasihan harus menjadi pusat pemberitaan atau evangelisasi kita. Yesus tidak hanya mengajar, tapi Dia juga menyentuh kebutuhan dasar manusia. Kabar sukacita harus selalu disertai dengan tindakan nyata atau tindakan kasih yang nyata. Kedua, belas kasih berani menyerahkan apa yang ada di dalam diri kita. 5 roti dan 2 ikan kelihatannya tidak banyak dibandingkan dengan 5.000 orang. Tapi ketika diserahkan kepada Yesus, keterbatasan itu justru menjadi awal dari mujizat. Tuhan tidak menunggu kita memiliki banyak, tapi Ia meminta kita menyerahkan apa yang kita punya. Ketiga, belas kasih melibatkan semua orang. Yesus dapat aja melakukan mujizat tanpa bantuan siapapun. Tetapi Ia memilih melibatkan para murid untuk membagikan roti kepada banyak orang itu. Allah selalu mengundang kita menjadi rekan kerjanya dalam menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia. Jika kita kembali kepada survei kemarin pagi,
Mungkin sejak awal kita sibuk memikirkan keputusan apa yang paling menguntungkan buat kita. Namun sabda Tuhan hari ini mengubah cara pandang kita. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terbaik untukku, tetapi siapa yang Tuhan tempatkan di hadapanku saat ini untuk kukasihi. Jadi Allah membentuk hati kita melalui 3 langkah. Pertama, Ia membangkitkan rasa lapar di dalam diri kita akan dirinya. Yang kedua, Ia meneguhkan supaya kita percaya kepada kasih-Nya yang tidak pernah habis, kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan akhirnya Ia mengutus kita menjadi saluran kasih bagi sesama. Ketika hati kita kenyang oleh kasih Allah, maka kita akan lebih mudah melihat mereka yang kelaparan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi takut menghadapi atau menyerahkan apa yang kita miliki. Kita tidak takut lagi menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kita. Sebab di tangannya yang sedikit dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita masuk ke dalam keheningan hati kita. Apa 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini? Siapkah kau serahkan 5 roti dan 2 ikan itu untuk dipakai menjadi berkat bagi sesama? Dengarkan, aku mengasihimu, jangan takut menyerahkan apa yang ada padamu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang penuh belas kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan bagiku. Bangkitkan kembali rasa laparku akan Engkau dan berikan aku hati yang peka akan kebutuhan sesama. Ajar aku untuk percaya kepada kasih-Mu dan berani menyerahkan apa yang kumiliki agar dapat Kau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, akhir dari permenungan hari ini. Jika renungan ini memberkatimu, simpan dan bagikan kepada orang yang sedang bergumul dengan hal memberi. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita dapat terus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Semoga hari ini kita tidak hanya semakin menyelami kitab suci, tetapi semakin mengalami Allah melalui sabdanya. Tuhan berkati, sampai ketemu di renungan berikutnya. Salam Sasipe.